teman-teman pejuang UTBK, kita bertemu lagi dengan Kak Cynthia dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Di video kali ini Kak Cynthia akan membahas materi PPU tentang kemungkinan sebab. Yuk simak videonya sampai selesai dan jangan lupa untuk menonton video yang lainnya juga ya teman-teman. Ya, materi hubungan sebab akibat seringkali ditemukan pada UTBK. Nah, kita harus mengetahui nih, apa sih sebetulnya hubungan sebab akibat itu? Oke, hubungan sebab akibat adalah penalaran dengan cara mengemukakan fakta yang menjadi sebab terjadinya suatu peristiwa. Nah, kemungkinan sebab atau hubungan sebab akibat ini dibedakan menjadi 3 hal teman-teman. Yang pertama, berkolerasi positif. Yang kedua, berkolerasi negatif, dan yang ketiga, tidak berkolerasi. Nah, mengapa sih ketiga hal tersebut harus kita ketahui dan kita pelajari? Karena hubungan sebab akibat atau kausalitas akan memiliki kolerasi satu sama lain. Dengan demikian, salah satu cara untuk menjawab soal UTBK tipe ini adalah melihat kolerasinya. Jika ada dua pernyataan yang tidak memiliki hubungan atau kolerasi, maka pernyataan tersebut tidak dapat disimpulkan memiliki hubungan sebab akibat. Nah, ada catatan penting juga nih. Jika ada dua hal yang tidak berkolerasi, maka kita dapat simpulkan bahwa kedua hal tersebut tidak memiliki hubungan sebab akibat. Namun, jika ada dua hal yang memiliki kolerasi, maka belum tentu juga dapat kita simpulkan bahwa kedua hal tersebut menunjukkan hubungan sebab akibat. Wah, kenapa ya? Karena ada beberapa pernyataan hubungan sebab akibat. Nah, Kak Cynthia akan bahas ya pada video kali ini. Beberapa hubungan yang mungkin terjadi di soal kemungkinan sebab itu, yang pertama adalah pernyataan A menyebabkan B, pernyataan B menyebabkan A, yang ketiga A dan B disebabkan oleh hal lain, misalnya hal C. Lalu, tidak ada hubungan sama sekali antara pernyataan A dan B, sehingga kolerasinya ini hanya kebetulan saja. Nah, kemudian ada beberapa tipe juga nih soal di UTBK tentang kemungkinan sebab akibat. Kak Cynthia bahas dari yang pertama ya. Misalnya seperti ini. Pernyataan 1, kebijakan keluarga berencana atau KB. Ada pernyataan 2 atau premis 2, pertumbuhan penduduk di Indonesia. Nah, kedua pernyataan tersebut kan seringkali kita dengar ya, kalau kebijakan KB dan pertumbuhan penduduk di Indonesia memiliki kolerasi atau hubungan satu sama lain. Lalu, apakah keduanya memang memiliki hubungan sebab akibat? Nah, jawabannya adalah ya. Pernyataan A menyebabkan B, yaitu kebijakan keluarga berencana atau KB dapat menekan pertumbuhan penduduk di Indonesia. Itu tipe soal yang pertama. Kak Cynthia akan bahas lagi tipe soal yang kedua nih. Misalnya seperti ini ya. Premis 1 atau pernyataan 1. Siswa yang mengikuti bimbingan belajar semakin banyak. Pernyataan 2 atau premis 2. Siswa menyediakan lebih banyak waktu untuk belajar. Nah, kita harus mencari simpulannya nih. Apakah hubungan dari dua pernyataan tersebut? Ada beberapa pilihan di sini. Yang pertama, apakah pernyataan 1 itu adalah penyebab dan pernyataan 2 itu adalah akibat? Lalu, apakah pernyataan 2 ini adalah penyebab dan pernyataan 1 ini adalah akibat? Kemungkinan selanjutnya, apakah pernyataan 1 dan 2 ini adalah penyebab tetapi tidak saling berhubungan? Dan kemungkinan selanjutnya ada lagi pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari suatu penyebab yang sama. Atau bahkan kemungkinan terakhir tidak ada hubungan dari dua pernyataan tersebut. Nah, seringkali kita bingung ya mengerjakan soal seperti ini. Nah, jika kita menggunakan logika sistem tertutup, artinya tidak menggunakan data yang lain. Ketika memang dalam soal tidak ada paragraf atau teks yang mendukung premis-premis tadi, maka jawaban yang paling tepat adalah yang E, karena kita tidak dapat menyimpulkan apapun dari premis tersebut. Namun, jika kita memiliki data yang lain, misalnya ada sebuah paragraf yang mendukung, maka ada beberapa kemungkinan nih. Yang pertama,
Apakah ada kolerasi antara jumlah siswa yang mengikuti bimbel dengan siswa yang menyediakan lebih banyak waktu untuk belajar? Lalu pertanyaan yang kedua adalah apakah kolerasi di antara keduanya tersebut merupakan kolerasi positif atau kolerasi negatif? Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi dapat kita temukan ketika ada paragraf atau teks yang mendukung premis-premis pada soal. Jika kolerasinya positif, maka kemungkinannya adalah semakin banyak siswa yang mengikuti bimbel, maka akan banyak juga siswa yang menyediakan lebih banyak waktu untuk belajar. Tapi, jika kolerasinya negatif, maka kemungkinannya adalah semakin banyak siswa yang mengikuti bimbel, maka akan semakin sedikit siswa juga yang menyediakan lebih banyak waktu untuk belajar. Nah, seperti itu contoh tentang soal kemungkinan sebab akibat. Lalu bagaimana sih tips and triknya dalam menjawab soal-soal seperti tadi? Nah, yang pertama adalah adik-adik pahami dulu maksud kalimat pernyataan yang ada pada soal. Atau dalam hal ini biasa disebut premis. Premis 1, premis 2, premis 3 misalnya. Adik-adik pahami dulu kalau memang ada data pendukung pada teks, adik-adik pahami juga isi teksnya seperti apa. Apakah ada kolerasinya atau tidak. Dan yang kedua adalah pahami kolerasi yang terdapat dalam kalimat pernyataan. Apakah kolerasinya itu bernada positif atau kolerasi negatif atau bahkan tidak ada kolerasinya. Atau maksudnya adalah keduanya memang memiliki hubungan tapi disebabkan oleh hal di luar konteks yang ada pada pernyataan. Seperti itu ya adik-adik tips dalam menjawab soal hubungan sebab akibat. Nah sekarang agar bisa lebih dipahami, Kak Cynthia punya latihan soal untuk adik-adik di rumah. Kita mulai dari soal yang pertama. Premis A, bisnis dagang pakaian kurang berkembang saat ini. Premis B, akhirnya saya membuka usaha penyewaan PlayStation di rumah. Nah ada beberapa pernyataan nih yang adik-adik harus pilih. Kira-kira pernyataan yang mana yang tepat? Yang A, pernyataan A merupakan sebab, pernyataan B merupakan akibat. Yang B, pernyataan B merupakan sebab, pernyataan A merupakan akibat. Yang C, pernyataan A dan B tidak berkolerasi. Yang D, pernyataan A dan B adalah penyebab, tetapi tidak saling berhubungan. Atau yang E, pernyataan A dan B adalah akibat dari suatu penyebab yang sama. Nah sebelum Kak Cynthia yang bahas, Kak Cynthia beri waktu adik-adik di rumah untuk menjawabnya terlebih dahulu. Ya, jawabannya yang tepat adalah yang A. Pernyataan A sebab, pernyataan B akibat. Pada premis tersebut dapat dilihat konteks kalimatnya adik-adik, yaitu membahas tentang usaha. Kemudian ada konjungsi akhirnya juga ya, pada pernyataan yang kedua, yang mengindikasikan bahwa adanya hubungan atau kolerasi di antara keduanya. Seperti itu untuk soal nomor 1. Kita masuk ke soal nomor 2. Oke, bisa dilihat ya pada gambar di samping ada kutipan paragraf. Boleh adik-adik baca dulu ya. Ya, yang ditanyakan adalah kalimat berupa akibat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah yang mana nih? Ada beberapa pilihan dari yang A. Pilihannya jadi Jakarta penuh dengan sampah yang menimbulkan bau tidak sedap. Opsi yang B, banyak warga di sekitar TPA yang terkena penyakit. Opsi C, sampah-sampah di lingkungan Jakarta perlu dimusnahkan. Opsi D, warga Jakarta dilarang membuang sampah sembarangan. Atau opsi E, oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut perlu dicarikan solusi. Ya, jawabannya adalah yang A. Jadi, Jakarta penuh dengan sampah yang menimbulkan bau tidak sedap. Adik-adik bisa pahami dan cermati dulu ya isi paragrafnya membahas tentang apa. Lalu kaitkan kira-kira hubungan sebab akibat yang memungkinkan yang mana. Seperti itu adik-adik pembahasan soal nomor 2. Oke adik-adik, pembahasan materi kemungkinan sebab sudah selesai. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga ilmu yang kakak sampaikan dapat bermanfaat ya dalam UTBK nanti. Tetap semangat para pejuang UTBK, yuk bisa yuk!